Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dengan NPM 221407140, Prodi Teknik Pertanian kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi otomatis. Yang pertama adalah sistem transmisi otomatis pada sepeda motor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang apa itu sistem transmisi otomatis. Yang kedua, tentang komponen transmisi otomatis pada sepeda motor beserta fungsinya. Yang selanjutnya adalah cara kerja sistem transmisi otomatis pada sepeda motor dan juga kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan sistem transmisi otomatis pada sepeda motor. Sistem transmisi otomatis merupakan transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis untuk mengubah tingkat kecepatan kendaraan. Saat ini, salah satu sistem transmisi yang paling populer digunakan adalah Continuously Variable Transmission atau CVT. Dengan penggunaan CVT ini, pergerakan kendaraan akan secara otomatis disesuaikan dengan putaran mesin, sehingga pengendara tidak perlu repot-repot mengganti gigi pada saat mengurangi atau meningkatkan kecepatan sepeda motor. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang menyusun CVT atau Continuously Variable Transmission beserta fungsinya. Yang pertama adalah crankshaft. Crankshaft ini berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun pada piston menjadi gerakan berputar. Jadi pada saat piston bergerak naik turun akibat pembakaran, maka crankshaft ini akan mengubah gerakan naik turun tersebut menjadi gerakan berputar. Lalu yang kedua adalah primary sliding shaft. Primary sliding shaft ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil diameter puli primer. Jadi primary sliding shaft ini dapat bergerak mendekati fix primary dan jaraknya akan menjadi lebih dekat. Lalu yang ketiga ada pemberat. Ini pemberat. Pemberat ini berfungsi untuk mengatur gerakan dari primary sliding shaft. Dan pemberat ini bergerak dengan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu sendiri merupakan gaya yang keluar dari sebuah gerakan rotasi dengan arah menjauhi poros putaran. Namun, pemberat ini dibuat condong ke depan, sehingga pemberat tidak sepenuhnya menjauhi poros putaran, namun akan dibelokkan ke arah depan. Nah, dari hasil pergerakan pemberat ini akan mendorong primary sliding shaft untuk bergerak ke depan ketika putarannya kencang. Jadi pada saat putaran pulinya semakin kencang, maka primary sliding shaft ini akan terdorong oleh pemberat, akan terdorong ke depan. Lalu yang keempat adalah secondary fixed shaft. Secondary fixed shaft ini terdapat pada poros sekunder. Lalu yang kelima adalah secondary sliding shaft. Jika sebelumnya terdapat primary sliding shaft yang berfungsi untuk mengatur gerakan poros primer, maka pada poros sekunder ini terdapat secondary sliding shaft yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya gerakan puli sekunder. Ini bentuknya tirus untuk pergerakannya bisa mempengaruhi lebar lilitan V-belt. Jadi gerakan dari secondary sliding shaft ini akan mempengaruhi lebar lilitan dari V-belt.
Lalu yang keenam ada primary drive gear. Primary drive gear ini fungsinya untuk menghubungkan putaran poros engkol mesin ke gigi primer pada kopling. Lalu yang ketujuh ada rumah kopling. Rumah kopling ini berbentuk seperti tromol rem yang berfungsi untuk menerima putaran dari kampas kopling yang selanjutnya akan dikirim ke roda. Jadi jika sebelumnya primary drive gear ini akan berputar lalu dikirimkan ke rumah kopling. Nah, dari rumah kopling ini yang selanjutnya akan dikirimkan ke roda. Jadi ketika kampas kopling berputar pada RPM rendah, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan akan kecil, sehingga kampas kopling tidak mampu membuat rumah kopling berputar. Tetapi ketika RPM mesin bertambah, maka gaya sentrifugalnya akan membesar dan kampas kopling akan semakin menekan rumah kopling, dan terjadi perpindahan tenaga dari kampas kopling ke rumah kopling. Yang ke-8 adalah clutch carrier. Ini berfungsi untuk mengatur atau menyalurkan putaran dari puli sekunder ke bagian gigi reduksi. Lalu yang ke-9 adalah V-belt. Ini V-belt. V-belt ini terbuat dari bahan karet yang sudah dicampur dengan serat baja. V-belt ini berfungsi untuk menghubungkan dari puli primer ke puli sekunder. Nah, walaupun V-belt ini terbuat dari karet, tetapi V-belt ini tidak memiliki daya elastis seperti karet pada umumnya, karena sudah dicampur dengan serat baja. Bahan karet ini, kenapa menggunakan bahan karet? Karena pada bahan karet ini sanggup menahan gesekan antara puli primer dan puli sekunder. Dan yang terakhir adalah primary fixed shaft. Primary fixed shaft ini adalah sisi yang terhubung secara tetap ke poros puli primer. Jadi primary fixed shaft ini terhubung secara tetap ke poros primer dan fungsinya sebagai tempat V-belt melilit puli. CVT atau Continuously Variable Transmission biasanya digunakan pada motor matic. Nah, pada CVT ini terdapat puli primer dan juga puli sekunder. Saat putaran mesin meningkat, maka diameter puli primer akan berkurang. Nah, di antara puli primer dan sekunder ini dihubungkan dengan V-belt. V-belt ini akan bergerak naik atau turun tergantung diameter puli primer. Puli sekunder terhubung dengan poros output yang menggerakkan roda belakang. Nah, diameter puli sekunder ini dapat berubah-ubah. Saat diameter puli sekunder naik, maka diameter puli primer akan turun, dan sebaliknya. Hal inilah yang nantinya akan menghasilkan rasio gigi yang secara proporsional akan menyesuaikan dengan kecepatan putaran mesin dan juga kecepatan putaran roda belakang. Dalam penggunaan sistem transmisi otomatis, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu tentang kelebihan dalam penggunaan sistem transmisi otomatis, yaitu menghasilkan perpindahan gigi yang halus. Hal ini terjadi karena pada sistem transmisi otomatis tidak ada perpindahan gear,
seperti pada sistem transmisi manual. Kelebihan yang lain adalah tidak memerlukan perpindahan gigi secara manual. Hal ini karena perpindahan torsi dan kecepatan dapat menyesuaikan dengan beban dan juga dengan putaran mesin. Yang selanjutnya terdapat juga kelemahan dalam penggunaan sistem transmisi otomatis, yaitu membutuhkan RPM yang tinggi pada saat memulai atau start. Hal ini karena pada saat start, kopling itu baru dapat mencengkram rumah kopling pada saat itu putarannya sudah tinggi. Jadi pada saat start itu, kopling baru dapat mencengkram rumah kopling pada saat putaran mesin tinggi. Yang lainnya, kekurangan yang lain adalah sistem transmisi otomatis ini tidak cocok digunakan di medan yang ekstrim seperti pada daerah pegunungan. Hal ini karena pada medan yang ekstrim, torsi yang dibutuhkan itu tinggi. Jadi, sistem transmisi otomatis ini tidak cocok digunakan pada medan yang ekstrim. Selain pada sepeda motor, sistem transmisi otomatis juga digunakan pada mobil. Pada bagian ini, saya juga akan menjelaskan tentang definisi singkat mengenai sistem transmisi otomatis pada mobil, tentang komponen dan juga fungsinya, cara kerja dan juga kekurangan serta kelebihan dalam penggunaan sistem transmisi otomatis pada kendaraan mobil. Sistem transmisi otomatis atau sering disebut automated manual transmission merupakan tipe sistem transmisi pada mobil yang memungkinkan perpindahan gigi secara otomatis. Proses perpindahan gigi ini dapat terjadi melalui penyesuaian tekanan pada pedal gas. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada sistem transmisi otomatis kendaraan mobil. Yang pertama adalah output shaft. Output shaft ini merupakan poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Komponen ini juga bisa digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Yang selanjutnya adalah clutch pack. Ini merupakan bagian yang menghubungkan torsi yang dapat memindahkan mesin ke intermediate shaft dan memutuskan torque converter ke dari planetary gear agar mesin dapat menghentikan perpindahan. Komponen yang selanjutnya adalah planetary gear. Planetary gear dalam transmisi otomatis digunakan untuk mengubah putaran mesin menjadi tenaga yang dapat digunakan untuk menggerakkan mobil. Hal ini membuat mobil lebih mudah dikendalikan dan lebih nyaman dalam pengoperasiannya. Komponen yang selanjutnya adalah brake atau rem. Pada kendaraan, rem berfungsi untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan kendaraan. Fungsi utama komponen ini pada transmisi otomatis adalah untuk menghentikan kendaraan atau mengurangi kecepatan dengan menghasilkan gesekan yang memperlambat putaran roda. Jadi pada saat pedal rem ditekan, maka tekanan akan berlaku pada brake atau sepatu rem. Yang selanjutnya adalah torque converter atau konverter torsi, yang merupakan komponen pada mobil transmisi yang berperan sebagai pemindah tenaga dari mesin ke transmisi. Konverter ini hanya terdapat pada mobil matic. Pada mobil matic sebagai kopling otomatis, di mana akan menghubungkan mesin dengan transmisi secara hidrolik. Konverter torsi bekerja sebagai peredam ketika terjadi getaran atau kejutan pada mesin, sehingga perpindahan tenaga akan terasa halus.
Bagian yang selanjutnya adalah oil pump atau pompa oli. Pompa oli pada transmisi matic menciptakan tekanan hidrolis pada saat transmisi mobil matic dioperasikan, di mana tekanan hidrolis dari pompa oli dibutuhkan sebagai penggerak utama komponen gearbox. Komponen yang selanjutnya adalah valve body. Valve body pada transmisi mobil matic merupakan komponen yang sangat penting. Komponen ini mengatur aliran oli yang akan masuk ke torque converter, plat coupling, sistem pelumasan, dan juga pendinginan transmisi. Dan valve body ini berfungsi sebagai saluran oli ke masing-masing komponen yang pengaturan aliran fluidanya diatur oleh Transmission Control Unit dengan menggunakan solenoid. Yang selanjutnya adalah oil pan. Oil pan ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung oli yang digunakan pada transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis kendaraan mobil terdapat beberapa komponen utama, yaitu planetary gear, hydraulic control unit, manual case, dan juga automatic transmission fluid. Nah, torsi converter berfungsi untuk mengalirkan torsi melalui pompa dan juga turbin. Pada torsi converter memiliki 3 baling-baling utama. Yang pertama, baling-baling pertama berfungsi sebagai pompa. Baling-baling yang kedua berfungsi untuk mengkopel turbin dengan planetary gear. Dan baling-baling yang ketiga berfungsi sebagai stator. Ketika mesin beroperasi, baling-baling yang pertama akan berputar dan memompa oli transmisi ke dalam ruang hampa. Tekanan oli ini yang akan menggerakkan turbin dan akan meningkatkan torsi ke turbin ketika RPM meningkat. Begitu pula ketika mobil berhenti. Ini tidak akan mempengaruhi putaran mesin karena hubungan antara turbin dengan torsi converter ini terhubung oleh fluida. Yang selanjutnya adalah planetary gear. Planetary gear berfungsi untuk mengubah rasio putaran turbin ke roda. Yang membedakan dengan transmisi manual adalah desain fisiknya, di mana planetary gear pada transmisi otomatis tidak memiliki 2 baris roda gigi yang terhubung pada rasio yang berbeda, tetapi hanya memiliki 1 roda gigi yang dikelilingi oleh roda gigi lainnya yang berukuran lebih kecil. Pada transmisi otomatis dibutuhkan beberapa planetary gear set yang berukuran berbeda agar mendapatkan beberapa rasio percepatan. Pada intinya, transmisi otomatis konvensional bekerja dengan menggunakan kolaborasi antara torsi converter, planetary gear untuk menghasilkan perpindahan gigi yang seakan tidak ada jedanya. Dalam penggunaannya, sistem transmisi otomatis memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungannya yang pertama yaitu mudah digunakan oleh pengemudi pemula. Yang kedua, tidak menyebabkan cepat lelah pada pengemudi. Hal ini karena pada sistem transmisi otomatis, pengoperasiannya hanya menggunakan gas dan rem. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengatur perpindahan gigi secara langsung. Dan yang keempat adalah sistem transmisi otomatis ini cocok digunakan dalam perjalanan jarak dekat, terutama di daerah perkotaan. Selain keuntungan, dalam penggunaan sistem transmisi otomatis pada mobil juga memiliki kekurangan. Yang pertama, performa akselerasi yang kurang baik saat digunakan dalam perjalanan jauh. Yang kedua,
konsumsi bahan bakar yang lebih boros dibandingkan dengan mobil dengan transmisi manual. Yang ketiga, kecepatan maksimum yang dapat dihasilkan tidak sebanding dengan bertransmisi manual. Dan yang keempat adalah dalam penggunaan transmisi otomatis ini dibutuhkan perawatan tambahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.